Hari ini kita belajar tentang Matius pasal 5. Ayat yang sangat terkenal dan kita semua sudah tahu, yaitu ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Saya nggak usah baca ayat itu karena ini sudah sering kita dengar. Tapi yang kita mau pelajari sekarang, mengapa Tuhan Yesus berfirman seperti itu? Mengapa Tuhan Yesus tidak memberi contoh yang lain? Mengapa harus spesifik, khusus, terang dan garam? Ada apa dalam dua benda itu? Dalam buletin yang tadi saudara masuk, saudara terima. Nah, saya tidak terlalu banyak menguraikan itu, apa fungsinya garam dan fungsinya terang. Tapi yang kita mau pelajari sekarang, mengapa Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa kita ini garamnya dunia dan terangnya dunia. Mengapa enggak memberi contoh yang lain? Maka inilah kerinduan Tuhan. Mari kita pelajari ini. Saya percaya sebagai anak-anak Bapa di surga, semua kita itu pasti rindu menyenangkan hatinya. Betul tidak, saudara? Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup dengan tidak mau menyenangkan hatinya. Tidak mungkin. Nah, hanya ada satu cara bagaimana kita bisa menyenangkan hatinya, yaitu kalau kita bisa mengetahui kehendaknya. Bagaimana kita bisa menyenangkan istri kita, suami kita, anak mau menyenangkan orang tua, dan pacaran saling menyenangkan. Kalau masing-masing kita tidak pernah tahu apa yang dikehendaki oleh yang kita kasih. Betul nggak, saudara? Ini hal yang luar biasa. Saya menemukan ini. Maka itu kalau ada orang yang jatuh cinta, sedang pacaran, lagi nggak punya duit, itu orang yang paling kreatif sedunia. Mengapa menunggu nggak punya duit lagi pacaran itu baru kreatif? Karena wajar, orang yang jatuh cinta ingin menyenangkan yang dicintai. Nah, karena ingin memberi yang terbaik tapi nggak punya duit, maka kelobot pun jadi hadiah. Tahu kelobot? Apa itu, ayo? Iya, bungkusnya jagung itu. Kelobot pun jadi berharga karena nggak punya duit. Dia jadi kreatif. Gerenjeng pun jadi berharga. Tahu gerenjeng, masih ingat? Iya. Bahasa Indonesianya apa ya gerenjeng itu ya? Iya, itu dia. Terima kasih, Mbak. Kertas 5 sampai lupa saya. Orang yang jatuh cinta lagi nggak punya duit itu pasti kreatif. Sebab dia ingin menyenangkan yang dicintai. Dan dia punya ide apa saja. Nah, sama dengan kita pada Bapa di surga. Bagaimana kita bisa menyenangkan dia kalau kita tidak pernah tahu apa yang dia kehendaki? Saya percaya sebagai orang-orang Kristen, apalagi kita Pentakosta karismatik ini, rajin puasa. Betul? Hobi kita puasa, tidak salah. Tapi jadi salah kalau puasa tujuannya lain. Nah, 90% kurang lebih kalau orang Kristen berpuasa, kita tanya, kamu puasa untuk apa? Jawabannya tahu? Untuk mencari kehendak Tuhan. Kira-kira ya atau tidak? Lu cepat jawab ini. Yang biasa puasa masa lupa lah. Kalau saudara nggak itu puasa untuk apa? Diet namanya, ayo. Lu betul nggak? Saudara puasa untuk apa? Bukankah kita puasa itu secara gerejawi itu untuk mencari kehendak Tuhan? Tapi setelah saya tahu apa yang Roh Kudus tunjukkan lewat firman Tuhan, ternyata salah 1000%. Kalau gereja berpuasa itu untuk mencari kehendak Tuhan, itu salahnya nggak cuma 100%, 1000% salah. Loh, salahnya di mana? Kehendak Tuhan kita tidak perlu dipuasain, untuk kita cari. Loh, kenapa? Karena kehendaknya sudah tertulis jelas di Alkitab. Jadi yang kita puasakan bukan mencari kehendaknya. Nanti kita akan lihat ayatnya di mana itu. Lalu saya coba meneliti, kira-kira apa yang paling banyak orang Kristen Pentakosta karismatik ini puasai? Apa kira-kira? Yang paling banyak itu 3 hal. Ada 4, tapi saya ngomong 3 ini. Nomor 1 biasanya begini. Tuhan, aku mau cari kehendak-Mu. Aku mau pindah kerja. Enaknya yang mana? Betul? Cari kehendak Tuhan. Kelihatannya rohani sekali. Tapi ternyata itu salah. Untuk mencari kerjaan gak usah pakai puasa cari kehendak Tuhannya.
Milih sendiri, yang kerjanya enteng, bayarannya tinggi. Ngapain pakai puasa lagi? Kalau hanya untuk cari kerjaan di puasa ini tuh sayang, saudara. Alkitab mengatakan kekuatan puasa itu luar biasa. Jadi kalau mau cari kerjaan gak usah puasa, milih, gak usah takut bersalah. Kalau saudara mau benar, pakai hidup cara Yusuf. Yusuf mencari pekerjaan bukan mana yang gajinya tinggi. Yusuf mencari pekerjaan karena dia ingin jadi berkat di tempat itu. Jadi Kristen yang benar kalau mencari kerjaan bukan cari gaji tinggi, tapi di mana aku bisa jadi berkat. Walaupun gajinya kecil, aku harus terima. Nah, nggak ada yang amin, cuma satu. Loh, jangan tertawa, ini serius. Di mana kita bisa jadi berkat, di situ kita harus masuk. Biasanya puasa yang kedua itu mau cari rumah. Tuhan, kontrak kami habis. Tuhan, kami mau pindah rumah. Berdoa puasa nggak perlu. Saya ajari saudara, carilah rumah yang ada setannya. Nah, wis PN itu paling gampang sudah. Nggak usah puasa lagi. Katakan amin. Lu setuju enggak? Ya sudah. Karena hanya orang Kristen yang paling suka rumah ada setannya. Orang lain pasti takut. Jadi untuk pindah rumah pun gak usah puasa. Milih sendiri. Ada lagi yang puasa ingin cari kehendak Tuhan buat sekolahnya anak. Mencari sekolah anak pun gak usah pakai puasa. Suruh kumpulkan data-data masing-masing sekolah, tentang gurunya, tentang pelajarannya, tentang bayarannya. Milih sendiri, nggak usah dipuasain begitu itu. Mengapa? Saudara dengar, Alkitab mencatat berapa kali orang-orang benar berpuasa, maka nasib satu bangsa dirubah luar biasa. Betul nggak? Jadi puasa itu bisa merubah nasib satu bangsa. Jadi untuk cari sekolah anak nggak usah pakai puasa. Milih yang bayarannya murah, sekolahnya bagus dekat rumahmu, sudah. Jangan tertawa, katakan amin. Setuju nggak kalau saya ngomong ini? Ngapain dikit-dikit puasa, dikit-dikit puasa? Enggak. Jangan berpuasa. Maaf, renungkan kalimat ini. Jangan berpuasa dengan maksud memaksa Tuhan untuk menjawab doa kita. Betapa banyak gereja salah ngajar. Ada keluarga sakit kanker, ayo kita puasa. Maksudnya, ayo kita paksa Tuhan untuk menyembuhkan. Maaf, bukan itu. Saudara, seringkali kita salah dengan apa yang Tuhan pernah katakan. Di dalam Injil Markus ada firman itu. Jenis ini, masih ingat? Jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan apa dan apa? Doa dan puasa. Nah, ayat itu sering disalahgunakan. Di mana kita nyalahgunakan? Karena kita ini orang timur. Nah, sebagai orang timur kita ini percaya klenik, tahu klenik? Nah, maksud ayat itu kita terjemahkan sebagai orang timur. Oh, kalau yang setan jenis ini enggak cuma dineking dalam nama Yesus, enggak, harus pakai doa dan puasa. Konotasinya adalah ayo kita puasa supaya sakti. Bukan itu tujuannya. Begitu selesai puasa sakti, kita ngusir setan. Nah, dia baru pergi. Ini 1000% salah. Lalu maksudnya apa puasa di situ? Termasuk ada keluarga sakit, kita doa puasa. Tadi dalam perjalanan, ya, anak saya Yusuf dengar, keluarganya juga. Ada seorang hamba Tuhan yang saya minta datang. Dia nggak bisa datang. Saya telepon, kenapa kamu nggak bisa datang? Kamu janji datang. Ada konseling berat dari jemaat. Konseling apa? Punya utang. Saya bilang 5 menit cukup konseling untuk utang. Duh. Dia bilang, iya Pak Daniel yang sakti, saya belum. Bukan masalah saktinya. Saya bilang, utang itu nggak bisa didoakan. Awas pendeta-pendeta yang suka doakan orang utang, berdosa besar, saudara. Nah, kalau utang bisa lunas didoakan, ayo utang bareng-bareng yuk. Nanti Yesus yang bayar. Goblokmu itu loh. Loh, betul nggak? Siapa ngajar
utang didoakan terus lunas? Nggak bisa. Lalu bagaimana? Masih ingat janda yang bukan di Sarfat? Hari ini kita belajar tentang Matius pasal 5. Ayat yang sangat terkenal dan kita semua sudah tahu, yaitu ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Saya nggak usah baca ayat itu karena ini sudah sering kita dengar. Tapi yang kita mau pelajari sekarang, mengapa Tuhan Yesus berfirman seperti itu? Mengapa Tuhan Yesus tidak memberi contoh yang lain? Mengapa harus spesifik, khusus, terang dan garam? Ada apa dalam dua benda itu? Dalam buletin yang tadi saudara masuk, saudara terima. Nah, saya tidak terlalu banyak menguraikan itu, apa fungsinya garam dan fungsinya terang. Tapi yang kita mau pelajari sekarang, mengapa Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa kita ini garamnya dunia dan terangnya dunia. Mengapa enggak memberi contoh yang lain? Maka inilah kerinduan Tuhan. Mari kita pelajari.